Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa ja'alna ikhwana mutahabbina ad-da'ina al-'amilina fi da'watihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah laysa li fadlihi muntaha wa la madad. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sampai subuh ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semua taufik hidayah, inayahnya, rahmatnya, hingga Allah mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita, dan meridhoi semua amal kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka majelis bersama dengan baca basmalah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam pembahasan surat Yasin di ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30 insyaallah. Ayat-ayat ini pada dasarnya berbicara tentang perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Perjalanan yang tidak selalu nyaman, tidak selalu tidak mendapati benturan. Banyak sekali yang didapati oleh Rasulullah dalam mensyiarkan agama Allah ini, agama Islam. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, Allah memberikan contoh sehingga jangan sampai Rasulullah SAW merasa bahwa ketika beliau mensyiarkan agama Allah itu hanya beliau yang merasakannya. Tetapi sebenarnya pada nabi-nabi ataupun rasul sebelumnya dan juga orang-orang yang saleh dulu yang memperjuangkan agama Allah itu juga mendapatkan benturan. Dan benturannya itu bukan benturan kecil kepada benturan besar yang dirasakan oleh mereka. Maka di ayat yang ke-25 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan cerita tentang Habibun Najjar, seorang biasa, bukan tokoh besar, bukan keturunan Nabi dan Rasul, tetapi beliau di dalam dirinya memiliki tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingin mengatakan bahwa apa yang dia percayai, apa yang dia imani itu adalah benar yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Maka apa kata Allah? Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku beriman kepada Tuhanmu. Tuhanmu ini Tuhanku juga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fasma'un, maka dengarkan apa yang aku ucapkan dari keimananku ini. Artinya, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam metode dakwah itu ada namanya dakwah sirriyah dan ada namanya dakwah jahriyah. Ada yang dakwahnya itu rahasia Bapak dan Ibu. Tidak semua orang tahu kalau dia melakukan itu. Tetapi ada dakwah jahriyah, dakwah yang terang-terangan Bapak dan Ibu. Yang otomatis kalau kita mengajak orang lain ke jalan Allah itu pasti akan ada benturan, apakah dicaci, apakah dihina, apakah barangkali dilempar dengan apa, dengan batu, dengan kotoran, ataupun yang lainnya Bapak dan Ibu sekalian. Nah begitu pula Allah menceritakan kepada Rasulullah ini ketika beliau menghadapi orang-orang Quraisy, ya, yang Bapak dan Ibu sekalian sempat tidak Allah turunkan Nabi dan Rasul itu kalau di masa Nabi Ismail itu 3.700 tahun. Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul. Bapak dan Ibu sekalian.
Yang paling dekat itu adalah Nabi Isa, tapi Nabi Isa tidak di Mekah, dia di Palestina. Jaraknya 600 tahun. Jadi kita juga memahami dan mengerti Bapak dan Ibu, kalau 3.700 tahun tidak ada Nabi dan Rasul, tidak ada yang mengingatkan. Kitab yang ada itu berubah-ubah Bapak dan Ibu, sesuai dengan keinginan manusia. Tidak seperti Al-Quran ini Bapak dan Ibu. Susah untuk merubahnya, karena memang dia adalah kalamullah. Kalam Allah, dan banyak orang yang hafal dengan ayat-ayat itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang Habibun Najjar, seorang pandai besi Bapak dan Ibu, yang tinggalnya itu di perbatasan kota, jauh daripada kota yang dia akan dakwahi Bapak dan Ibu sekalian, itu bersegera datang ke dalam kota hanya ingin mengatakan bahwa aku beriman kepada Tuhan dan Tuhanku, karena sama Tuhannya. Dan aku mengajak kalian untuk beriman sebagaimana aku beriman kepada Tuhan. Kalau di dalam surat yang ke-7, surah Al-A'raf di ayat ke-164, ya, Allah SWT berfirman, "Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman la muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun." Ketika segolongan orang-orang beriman mengajak segolongan orang-orang yang tidak beriman, lalu ada golongan yang ketiga yang tidak diajak, marah kepada golongan yang beriman. Mengapa kalian mengajak golongan yang sudah jelas bahwa mereka tidak percaya kepada Tuhannya, melakukan apa yang dia inginkan, bukan seperti apa yang diinginkan oleh Tuhannya? Sudahlah, kalian pikirkan diri kalian, perbaiki diri kalian, tidak usah mengajak orang lain. Nah, kalimat ini Bapak dan Ibu bukan kalimat yang baru. Sering juga kita merasakan itu. Artinya apa? Ketika kita mengingatkan dalam hal kebaikan, mengingatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus siap dicaci. Kita harus siap dihina, Pak, atau dikucilkan Bapak dan Ibu sekalian. Karena Rasulullah SAW itu pernah terusir dari Mekah ke Taif, itu diusir oleh 18 suku besar yang ada di Mekah. Kenapa? Karena beliau mengajarkan dan mengajak orang-orang Mekah itu untuk kembali kepada Tuhan yang bukan Lata dan Uzza, patung Bapak dan Ibu sekalian. Maka beliau terusir ke Taif. 10 hari di Taif, Bapak dan Ibu, beliau terusir lagi dengan lemparan batu, dengan lemparan kotoran ternak Bapak dan Ibu sekalian, sampai ada batu yang mengenai saraf tumit kaki beliau yang menyebabkan beliau tidak bisa berdiri lurus Bapak dan Ibu. Akhirnya beliau harus merangkak sampai bertemu dengan kebun anggur. Jaraknya 3 mil, 5 kilo Pak. Nah, kita belum sampai seperti itu Bapak dan Ibu. Belum sampai. Betapa beratnya Rasulullah SAW mensyiarkan agama Allah ini, memperjuangkan agama Allah ini Bapak dan Ibu sekalian. Lalu kita hanya menikmatinya Pak. Ya, tidak begitu berat apa yang kita rasakan dari benturan itu Bapak dan Ibu sekalian. Tidak hanya sampai di situ, beliau pun juga nanti harus hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena memang betul-betul orang-orang Quraisy tidak suka kepada beliau, termasuk pamannya Abu Lahab. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu golongan orang yang beriman ini berkata kepada golongan yang ketiga tadi di dalam surat ke-7 di ayat 164 itu. Apa kata mereka? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Kami mengajak saudara kami yang memang dia belum memiliki hati yang kami miliki. Dia belum beriman kepada Tuhan kami. Kami hanya mengajak. Kenapa? Karena kami khawatir di kemudian hari akan ditanya oleh Tuhanmu dan Tuhan kami. Itu Pak jawaban sekelompok orang beriman ini. Kami khawatir, kami takut nanti orang tanya kepada kami, apa yang sudah kamu lakukan untuk saudaramu, untuk temanmu, untuk tetanggamu, untuk masyarakatmu? Apakah kita bisa menjawab Pak, Bu, kalau kita tidak melakukannya? Kita tidak bisa mengelak Pak. Kita tidak bisa menyogok Allah. Kenapa? Karena Allah tidak butuh apapun dari kita. Allah tidak butuh langit dan bumi yang dia ciptakan. Kenapa? Karena langit dan bumi itu disediakan hanya untuk kita. Tidak untuk Allah. Oleh karenanya kalau di dalam surat ke-31 ayat 30 Allah katakan, "Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiran wa batinah." Apakah
manusia tidak memperhatikan bagaimana aku, kata Allah, menundukkan segala kepentingan mereka yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi kalau kita bisa menundukkan hati seseorang, Pak Ibu, itu bukan mohon maaf karena kita pintar, bukan karena kita cerdas, Pak, bukan karena kita punya kekuatan, bukan karena kita punya pangkat, Bapak dan Ibu. Allah yang menundukkan hati-hati orang itu untuk bisa menghormati kita, bukan kita. Kenapa? Cerita ini kan berulang, Bapak dan Ibu. Fir'aun yang gagah, yang kaya raya, yang kuat, yang punya tentara yang banyak, Bapak dan Ibu. Bagaimana akhir kehidupannya? Terpuruk, hina, tidak punya lagi apa? Kemuliaan. Kenapa? Karena Allah yang memberikan itu. Korun yang dibangga-banggakan oleh kaumnya di waktu itu dengan kekayaannya, dengan kepintarannya, dengan apa? Pemahamannya kepada kitab Taurat itu. Bapak dan Ibu, kalau dia mengatakan kitab Taurat itu, semua orang apa? Tertarik, Bapak dan Ibu. Tetapi apa yang terjadi, Bapak dan Ibu? Ketertarikan orang itu karena kekayaannya, Pak. Bukan karena kesolehannya, bukan karena apa? Ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi segolongan orang beriman ini ingin memberikan pernyataan, kami takut ditanya oleh Tuhanmu dan Tuhanku. Apa yang aku jawab nanti kalau Allah bertanya kepadaku tentang kalian? Satu, kepada dia. Yang kedua, wala'allahum yattaqun. Kami hanya berharap kepada Allah di kemudian hari Allah memberikan petunjuk kepada kalian sehingga Allah menjadikan kalian orang bertakwa. Jadi ketakwaan seseorang itu mendapatkan petunjuk, seseorang itu menjadi baik, Bapak dan Ibu, itu semua Allah, bukan salah kita. Makanya kita juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan merasa berjasa, Pak. Ya, jangan merasa berjasa. Kenapa? Yang berjasa itu adalah Allah. Yamunnuna 'alaika aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum. Balil la yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Di surat ke-49 ayat yang ke-17. Kamu itu baru beriman, baru hanya sampai di lisan, belum sampai di hati, belum sampai dengan perilaku yang begitu besar perubahannya kepadaku. Jangan kamu mengatakan bahwa kamu memperjuangkan Islam ini karena dirimu, tidak, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk keimanan kepada dirimu. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi surat Yasin ini, Bapak dan Ibu, bukan ringan seperti yang kita baca. Kenapa? Karena dia berbicara tentang bagaimana membangun kekuatan keimanan yang tidak hanya pada diri pribadi, tetapi juga dia mengajak orang lain, Bapak dan Ibu sekalian. Dia ajak kesiapan diri kita untuk menerima sesuatu yang tidak nyaman ketika kita mengajak orang lain. Maka kenapa Habibun Najjar tadi mengajarkan kepada kita dan khususnya kepada Rasulullah SAW itu dengan kalimat inni amantu birabbikum fasma'u. Karena dia meyakini Habibun Najjar yang tidak punya banyak ilmu, Pak, yang tidak terkenal tadi, tetapi dia terkenal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menuliskan ceritanya di dalam surat Yasin ini, hanya memang Allah tidak apa? Tuliskan namanya. Kenapa? Karena akan ada manusia-manusia berikutnya yang mirip seperti Habibun Najjar. Bisa jadi Habibun Najjar sekarang hari ini Bapak Ibu apa? Tukang jual nasi gemuk. Bisa jadi Bapak dan Ibu sekalian kerjaannya apa? Main badminton, Pak. Tapi apa? Jangan lupa kita main baca doa dulu. Kadang-kadang langsung main aja. Oh, bismillah enggak, alhamdulillah enggak, Pak. Tahu-taunya meninggal di waktu nyemes. Kan orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya, Pak. Kalau kebiasaannya itu main apa? Badminton, nanti meninggalnya pas main badminton, Pak. Kan banyak kejadian, Pak. Kalau kebiasaannya dia apa, Pak? Main bola, nanti matinya main bola. Kalau kebiasaannya main gaplek, Pak, nanti matinya hati-hati. Lagi balak 6, Pak. Hati, Pak. Iya kan? Sama seperti yang melakukan kemaksiatan. Dia matinya seperti sesuai dengan kemaksiatannya, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena kebiasaannya, dan Allah akan mematikan kita dengan kebiasaannya. Kalau Bapak dan Ibu kebiasaannya itu sujud, tidak hanya yang wajib, yang sunnah juga, insya Allah, Pak, kita matinya di apa? Dimatikan dalam keadaan sujud, Masya Allah. Atau dalam keadaan
Pengajian Pak, ustadznya memberikan pengajian, kita mati walaupun sementara. Jangan lupa baca doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Kita mati sementara Pak. Ya. Ustaz selesai ngomong, ibu bapak baru bangun. Alhamdulillah. Sudah siap piring Pak di pinggir sana. Itu nikmatnya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran yang Allah ingin katakan kepada kita bahwa perlu juga kita mengungkapkan keimanan kita kepada Allah itu dengan apa? Dengan tatbik, dengan amalnya Pak. Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi munculkan ya, tentang apa? Tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa malu, jangan merasa segan, jangan merasa tidak enak kepada Ibu sekalian. Kenapa? Karena ini bagian daripada kekuatan keimanan yang Allah berikan kepada kita. Nah, tentu Bapak dan Ibu, Habibun Najjar paham bahwa ketika dia mengajak orang-orang Antakya, negeri antara Palestina dan Turki, Bapak dan Ibu sekalian. Dan cerita ini ada di cerita antara Nabi Musa dan Isa yang jaraknya 600 tahun. Jauh dari Rasulullah SAW, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Supaya Rasulullah memahami dan mengerti bahwa resiko dakwah itu sudah dirasakan oleh orang sebelumnya. Dan Habibun Najjar merasakan bahwa di kemudian ketika beliau melakukan dakwah ini, beliau siap untuk mati, Pak. Beliau siap untuk mati, Bapak dan Ibu sekalian. Makanya kenapa ketika Nabi Musa alaihissalam akan melantik 12 pimpinan Bani Israel, Allah memberikan perintah kepada Nabi Musa agar ada 4 hal yang harus diperhatikan oleh pemimpin, oleh 12 pemimpin Bani Israel. Apa yang harus diperhatikan? Allah tuliskan di dalam surat yang kelima di ayat yang ke-12, Bapak dan Ibu. Apa yang Allah titipkan kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa akan melantik 12 pimpinan Bani Israel. Pimpinan besar, Pak. Karena memang jumlah Bani Israel besar di waktu itu. Kata Allah kepada Nabi Musa, "Qala Allahu inni ma'akum. La in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanah." Allah akan selalu bersama kalian ketika kalian menjaga satu, sholat. Jadi diingatkan kepada para pemimpin untuk menjaga sholat. Itu yang diingatkan. Ya. Yang kedua, untuk menjaga dalam menunaikan zakat. Jangan meminta orang lain mengeluarkan zakat sedangkan dia sendiri tidak melakukannya atau tidak mengawalinya, Pak. Itu kedua, titipan Allah kepada Nabi Musa. Yang ketiga, wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum. Apa yang Allah titipkan kepada Nabi Musa untuk para pemimpin? Imani para rasulku dan lanjutkan perjuangannya. Itu Pak. Itu titipan Allah Pak kepada Nabi Musa. Apalagi yang sekarang Pak, nggak ada keturunan para nabi dan rasul. Tidak melakukan itu Bapak dan Ibu. Padahal ini yang akan menjadikan kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya, keberkahan hidupnya seorang hamba karena Tuhannya, Pak. Ya. Kalau pengelolaan zakat itu baik, Bapak dan Ibu, Masya Allah. Ya. Bukan main besar pengaruhnya, hikmahnya, Bapak dan Ibu. Ya. Saudi itu, Bapak dan Ibu, menggratiskan semua pendidikan, semua pengobatan. Karena apa? Karena pengelolaan zakatnya baik, Bapak dan Ibu. Di samping memang juga ada kekayaannya di situ. Nah, kalau itu terjadi pada negeri kita, Pak, Masya Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak susah lagi Bapak untuk berpikir masalah SPP, dari mulai SD sampai perguruan tinggi, Pak. Sampai pekerjaan pun dipikirkan oleh negara. Kenapa? Karena pengelolaan tadi, Bapak dan Ibu, dengan baik. Nah, yang keempat, wa aqradtumullaha qardan hasan. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Aku titip pesan untuk para 12 pemimpin Bani Israel itu, pinjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Berikan kepada Allah sesuatu yang kamu cintai. Nah, Habibun Najjar ini paham Bapak dan Ibu bahwa ketika dia berdakwah tadi ke negeri Antakya, negeri yang Bapak dan Ibu kejahiliahnya bukan main besarnya,
kemaksiatan itu ada di depan mata, perzinahan itu terjadi di hadapan orang banyak, homo, lesbi, perjudian, Bapak dan Ibu, di kemudian hari diteliti oleh para ilmuwan dan itu dapat, Bapak dan Ibu, negeri ini, walaupun tidak semua, Bapak dan Ibu, karena sungguh luas negeri itu. Ya, di kemudian hari itu didapatkan tentang negeri Antioquia ini, Bapak dan Ibu, yang bagaimana orang-orang yang diazab, disiksa oleh Allah itu sudah berbentuk dalam bentuk batu, Bapak dan Ibu sekalian, yang terlihat bahwa mereka sedang bermaksiat. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Habibun Najjar siap untuk dibunuh, Pak. Karena risikonya apa? Mengajak orang yang orang-orang itu masih mencintai dunia, Bapak dan Ibu sekalian. Lebih suka kepada dunia daripada Tuhannya, daripada akhiratnya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena dia sadar bahwa dia berdakwah tadi akan mengalami benturan yang besar, benturan yang berat, maka dia sudah berpamit kepada keluarganya. Jangan harap bahwa dia kembali lagi ke rumahnya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di kemudian Bapak dan Ibu, beliau datang ke negeri Antioquia ini untuk menceritakan Allah kepada Rasulullah SAW, bahwa tidak hanya Mekah saja yang bermasalah waktu itu, Bapak dan Ibu. Sehingga apa, Bapak dan Ibu? Dia ajak semua orang, Pak. Maka tadi dia mengatakan, ayo beriman kepada Tuhanmu. Tuhanmu adalah Tuhanku juga. Kembali kepada Allah. Kenapa? Karena perbuatan kalian ini sangat dibenci, dan perbuatan ini sudah pernah terjadi di masa yang lalu. Nah, akhirnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau ini mendapatkan siksaan, Bapak dan Ibu. Apa siksaan yang beliau dapatkan, Bapak dan Ibu? Beliau dipukul, beliau diinjak-injak. Ya, kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Bapak dan Ibu, itu sampai ususnya itu keluar. Karena saking bencinya orang-orang kota ini kepada Habibun Najjar yang tadi telah menasihati mereka. Ya, jadi tidak hanya diusir, tidak, tetapi beliau ini dipukul, diinjak, sampai isi perutnya itu keluar, Pak. Sampai keluar isinya, Pak. Bukan makanan yang keluar, Pak. Ususnya juga keluar. Saking kejamnya orang-orang Antioquia ini. Lalu ketika dia mati, Bapak dan Ibu, meninggal dunia di waktu itu, maka Allah menurunkan malaikat Jibril dan mengatakan kepada ruh Habibun Najjar ini, qila dukhulil jannah. Kata malaikat Jibril atas perintah Allah, wahai Habibun Najjar, silakan kamu masuk ke dalam surga Allah. Silakan kamu masuk ke dalam surga Allah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Lalu Habibun Najjar berkata, tetapi perkataan ini di wilayah yang gaib, karena dia sudah meninggal dunia. Jadi ketika dia hidup dia mengajak orang, ketika dia mati, Pak, dia masih mengajak. Maka kenapa Allah tuliskan ayat ini? Jadi sudah meninggal pun dia masih mengajak dengan kalimat apa? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya kalau kaumku itu mengetahui tentang apa yang aku rasakan sekarang. Jadi bercerita, Pak. Lalu Allah ceritakan di dalam surat ini yang sering kita baca, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Rupanya aku wafat ini, aku mendapatkan hadiah yang besar dari Allah, yang aku tidak dapatkan ketika aku di dunia. Dan aku mengajak kalian, wahai manusia-manusia yang masih hidup, tetapi kan nggak didengar, Pak. Yang dengar siapa, Pak? Kita sekarang, Pak. Kita sekarang yang sering membacanya, Pak. Setiap malam Jumat, setiap ada kematian, Bapak dan Ibu sekalian. Kita yang membacanya. Diajak, Pak. Ini bukan main-main. Ini beneran, Bapak dan Ibu sekalian. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya kalau kalian itu mengetahui tentang apa yang Allah berikan kepadaku. Permasalahannya, Bapak dan Ibu, mereka ini tidak tertarik. Kenapa tidak tertarik, Bapak dan Ibu sekalian? Di surat yang kedua, di ayat 74, Allah mengatakan, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Permasalahannya karena hatinya sudah keras, Pak. Hatinya sudah keras. Karena dia menolak, Pak. Kenapa menolak? Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nuridu. Barang siapa yang ingin dibalas segera tentang kehidupan dunianya, maka kata Allah, kami akan segerakan apa yang mereka inginkan dari dunia itu. Dikasih, Pak. Maka kita lihat ada orang-orang yang kaya, Pak, orang yang mudah sekali mendapatkan apa? Kenikmatan dari Allah, Pak. Tapi dia tidak taat.
Dia tidak patuh, dia tidak tunduk kepada Allah. Sehingga tidak ada rasa takut kalau di kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sanksi kepadanya, kepada ibu sekalian. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaunaha madhmuman madhura, kata Allah di dalam surat yang ke-17 di ayat ke-18. Kemudian kami jadikan dia menjadi penghuni neraka jahanam, kepada ibu sekalian, dan mereka masuk ke dalamnya dalam keadaan tercela dan terusir. Nah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menginginkan dunia, Pak, maka Allah keraskan hatinya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada falahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Allah tambah penyakitnya, Pak. Ditambah kenapa? Karena enggak percaya kepada Allah. Dia merasa bahwa Bapak dan Ibu, dia kaya, dia terkenal, dia punya posisi itu karena dia. Enggak mungkin, Pak. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, di surat ke-16 An-Nahl ayat 53. Apa saja kenikmatan yang ada pada dirimu semua datang dari Allah. Kita sehat, Pak. Kita bisa hadir di majelis ini Bapak dan Ibu, itu bukan karena kita bisa, Pak. Bukan karena kita ini kuat Bapak dan Ibu, karena Allah. Duduknya pun juga apa? Dipilihkan, ada yang di tembok kanan, ada yang di tembok kiri, Pak. Padahal tadi sholatnya di bagian kanan, tapi kata Allah, kamu nanti duduknya di tembok kiri. Yang di kanan juga sama, Pak, duduknya di tembok kanan. Apa, Bapak dan Ibu sekalian? Nah ini yang Allah ingin katakan kepada kita, Pak. Jadi kekuatan yang kita miliki ini, Bapak dan Ibu, kemampuan, kesuksesan yang kita dapatkan itu bukan karena kita, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu. Di dalam surat ke-35, surat Fatir ayat yang kedua, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha wa may yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim." Apabila aku telah membuka pintu rahmat bagi hambaku, maka tidak akan ada yang bisa menahannya. Tetapi jika aku menahan rahmat bagi hambaku, apa rahmat itu? Kesehatan, kesempatan Bapak dan Ibu dalam kehidupan ini, kita masih bisa bekerja, masih ada nyawa walaupun kita belum pensiun Bapak dan Ibu, ya, atau sudah pensiun Bapak dan Ibu sekalian, masih diberikan kesempatan itu namanya rahmat. Maka kalau Allah sudah menahan, Pak Ibu, permasalahan kita enggak dibuka-buka Bapak dan Ibu, maka tidak akan ada yang bisa membukanya setelah itu. Kenapa? Karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tegaskan di dalam surat yang ke-35 juga di ayat yang ketiga, ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh la ilaha illahu fa anna tufakun. Wahai manusia, ingatkah kalian akan kenikmatan yang sudah aku berikan kepada kalian? Apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan kepadamu rezeki dari langit dan bumi? Ada, Pak? Allah bertanya kepada kita, Pak, kepada saya, kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kita jawab dengan hati kita, Pak. Apakah ada yang menjadikan kita kaya, yang menjadikan kita sampai hari ini hidup, yang kita punya posisi, punya pangkat, dikenal orang, Bapak dan Ibu sekalian, yang memberikan itu selain Allah dari langit dan bumi? Allah jawab, la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan aku yang memberikan itu semua. Fa anna tufakun, tetapi kenapa kalian menjauh dariku? Aku salah apa, kata Allah? Kamu hidup sampai hari ini, aku datangkan orang kepadamu, aku tundukkan orang itu di hadapanmu, aku berikan kenikmatan kepadamu, tidak hanya anak, yang lain pun aku berikan kamu kesempatan untuk mendapatkan rumah yang besar, rumah yang bagus, rumah yang mahal, kepada apa semua itu karena kita, Pak. Ini yang diingatkan, Pak, oleh Habibun Najjar kepada penduduk yang dalam keadaan bermaksiat waktu itu, Bapak dan Ibu. Dan ini pula yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk mengingatkan semua manusia. Kenapa? Karena tujuan kita bukan dunia. Tujuan kita bukan dunia, Bapak dan Ibu. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ya wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, Bapak dan Ibu, dan berusaha dengan usaha yang sungguh-sungguh, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik. Akan dibalas, Pak, dengan balasan yang lebih baik. Makanya di dalam surat ke-16, surat An-Nahl di ayat ke-97, Allah mengatakan, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Ya.
Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang berbuat kebaikan, baik laki-laki ataupun wanita, dan dalam keadaan ketika dia melakukan perbuatan itu beriman kepadaku, maka aku akan memberikan kehidupan yang baik kepadanya, dan aku akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang ia kerjakan. Nah, pertanyaannya Bapak dan Ibu, coba kita evaluasi, kita hitung-hitung Pak, apa yang kita kerjakan dengan apa yang Allah berikan itu, mana lebih banyak? Mana lebih banyak Pak? Yang kita lakukan dengan apa yang kita dapatkan itu Bapak dan Ibu, mana lebih banyak? Kenapa? Karena dalam satu ayat Allah katakan begini, di surat ke-14 ayat 34, wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Aku datangkan kepadamu apa yang kamu minta. Jika kamu ingin menghitung-hitung kenikmatan yang sudah aku berikan kepadamu, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Fa innal insana lazalumun kafar. Tapi sayang manusia itu sering menzolimi dirinya dan dia lupa terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Nah, berbeda dengan Habibun Najjar Pak, walaupun dia seorang pandai besi Bapak dan Ibu, yang badannya itu bau, yang kulitnya itu pekat Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena menghadapi api dan besi tadi Bapak dan Ibu, yang pakaiannya itu tidak mungkin sempurna. Kenapa? Karena kena hempasan daripada api dan besi tadi Bapak dan Ibu. Tapi dia punya kewajiban di hadapan Allah bahwa dia harus mengajak. Maka tadi saya katakan, mengajak itu tidak harus seperti apa yang saya lakukan Bapak dan Ibu. Bisa jadi dengan azan, bisa jadi menjadi imam, bisa jadi menyediakan tempat untuk sholat, membersihkan tempat sholat kepada Ibu, menyediakan kenyamanan bagi mereka yang akan sholat. Itu juga bagian daripada dakwah. Atau ada yang hanya bisa memberikan air kepada Ibu berkotak-kotak ke masjid ini. Kenapa? Karena bagian daripada dakwah. Atau barangkali bisa jadi kita hanya datang Pak, duduk di sini. Kita makmurkan masjid ini semisalnya kepada Ibu, kita hidupkan masjid ini. Dan itu bagian daripada dakwah, walaupun kita tidak bisa berbicara Pak. Ya, kita tidak bisa berbicara dengan orang banyak, tetapi kita hanya bicara sendiri Pak, dengan membaca Al-Quran, menghafalkannya semisalnya Bapak dan Ibu sekalian. Kan banyak cara Pak dalam berdakwah. Ya, atau barangkali menutup jalan yang lubang Pak dengan apa? Dengan kerikil semisalnya. Tidak harus menunggu yang lebih besar Bapak dan Ibu. Itu juga bagian daripada dakwah. Atau barangkali setiap pagi kita hanya bisa berdakwah dengan apa? Senyuman. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Tapi jangan sendirian di pinggir jalan. Itu Pak. Dakwahnya luas Pak, Bu. Tidak sempit gambarannya. Sebagaimana yang Allah ceritakan ini. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, karena dunia itu sudah lebih besar di dirinya, maka tertutup dia daripada hidayah, cahaya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Utsman bin Affan mengatakan, "Humud dunya zulmatun fil qalbi." Ya, kegelisahan dalam urusan dunia merupakan kegelisahan hati. Wa humul akhirah nurun fil qalbi. Sedangkan kekhawatiran dalam urusan akhirat merupakan cahaya hati. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu sekalian. Maka dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Utailah As-Sakandari itu mengatakan Bapak dan Ibu, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Ayo tenangkan hatimu dari memikirkan dunia. Kenapa? Karena apa yang telah direncanakan Allah bagimu tidak perlu kamu sibuk memikirkannya. Tentang apa Bapak dan Ibu? Rezeki. Gak usah kita pikirin Pak. Bu, rezeki itu Allah yang sudah menentukan sebelum kita dilahirkan, sebelum kita diciptakan. Allah sudah tentukan Pak. Apa orang yang berbuat korupsi itu kaya Pak? Enggak. Kekayaan yang dia dapatkan itu bagian daripada rezeki yang Allah kasih. Enggak kaya-kaya Pak, malah tambah miskin dia. Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang Allah tidak suka. Menjadi ringkih jiwanya, hatinya Pak. Sebagaimana Bapak dan Ibu Allah katakan di dalam surat ke-11 ayat 52. Keringkihan diri kita, jiwa kita, pikiran kita mudah lupa Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena perbuatan dosa. Maka Nabi Hud mengatakan, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis sama 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, ayo beristighfar kepada Tuhanmu, mohon ampun, bertaubatlah kepadanya, karena Tuhanmu menyediakan surga, menyediakan rezeki seperti air hujan yang deras dari langit.
dan akan memberikan kekuatan yang kepadamu yang sebelumnya kamu punya kekuatan. Tetapi ada syarat. Tsumma tatawallaw mujrimin. Jangan setelah kamu beristighfar, jangan setelah kamu bertobat, kamu melakukan perbuatan dosa kembali. Karena ia akan menjadikan kamu lemah. Itu yang Allah katakan, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak dan Ibu, para ulama pun juga sudah mengingatkan kepada kita gitu. Jangan sampai dunia ini melupakan kita, Pak. Ya, kenapa? Kita ini kan akan melanjutkan perjalanan, Pak. Perjalanan di dunia, kita akan lanjutkan perjalanan sampai akhirat. Mati adalah awal kehidupan, Pak, bukan akhir kehidupan. Ya, kalau bagi mereka yang dikuburkan di sana, Pak, itu akhir. Ya kan? Dikuburkan di sana itu akhir, Pak. Makanya kenapa bikin kuburannya besar, lebar, bukan? Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa itu akhir sudah. Tapi bagi kita seorang mukmin, seorang muslim, Bapak dan Ibu, kematian itu adalah awal kehidupan. Kenapa? Karena kita akan melewati kehidupan yang lebih panjang dan lebih berat, Pak, daripada dunia ini. Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau kita tidak meyakini itu, Bapak dan Ibu, jangan sampai, Bapak dan Ibu, kita menyesal. Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana aku memberikan sanksi kepada hamba-hambaku? Ya. Jadi cerita itu, Pak Ibu, bukan cerita hanya sudah cerita, tetapi cerita yang ingin mengingatkan kembali kepada kita agar kita tidak lupa dengan tugas kita. Nah, sehingga di ayat yang ke-27 dalam surat Yasin ini, Bapak dan Ibu, Allah mengatakan bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Rupanya Pak, kerja-kerja keras tadi yang dilakukan oleh Habibun Najjar itu mendatangkan apa? Ampunan dari Allah. Tidak hanya ampunan, wa ja'alani minal mukramin. Allah pun memuliakan dengan kematian. Dimuliakan, Pak. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini sinyal, ini tazkirah, mengingatkan kepada kita tentang bagaimana hidup yang baik menurut Allah. Bagaimana usaha yang baik menurut Allah. Sehingga hasilnya pun tidak main-main, Bapak dan Ibu. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ya, Bapak dan Ibu, Allah akan ampuni dosamu. Kenapa? Karena kamu berdakwah dengan air galon. Coba Pak Ibu. Jangan kira itu air galon tidak berdakwah. Itu dakwah, Pak. Diminum sama ustadz. Diminum sama orang baik, Pak. Apa nggak ngalir itu pahala air galonnya? Ngalir, Pak. Walaupun harganya 4.000. Ngalir tiap hari, Pak. Kenapa? Karena air yang dia minum ini air dari seseorang yang dia berjualan air misalnya, Bapak dan Ibu. Dan dia tulus melayaninya. Dia tulus memberikannya, Bapak dan Ibu. Ya Allah. Bisa menyebabkan kita punya dosa diampuni, Pak. Begitu pula yang punya HP ini, Pak, mengamera saya, Pak. Kalau dia tulus, Bapak dan Ibu, itu dosanya yang kemarin diampuni semua. Ini dakwah juga, Pak. Iya, hanya numpang aja, Pak, numpang supaya dapat berkah, Pak. Sebenarnya kita kan cari keberkahan hidup ini, Pak. Mau cari apa sih, Bapak dan Ibu? Nah, begitu pula Bapak dan Ibu yang didudukkan di tempat ini, sebenarnya, Pak, kalau kepingin kita belajar dari YouTube juga banyak, Pak. Ngapain capek-capek duduk sampai terbungkuk-bungkuk, Pak, kita. Sampai nunggu kapan sampai selesai ngomong. Kenapa? Itu yang di sebelah sudah selesai masalahnya. Kan biasa jam 6, ini belum jam 6, Pak. Sudah selesai gitu. Ya. Tapi apa kata Allah? Sengaja aku dudukkan, kamu dengarkan, walaupun suka ataupun tidak, kamu paham ataupun tidak, biar kamu mendapatkan ampunanku. Biar kamu mendapatkan kemuliaan dariku. Gimana enggak mulia, Pak? Allah bilang di dalam apa? Di dalam surat yang ke-17 di ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah salat dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Terutama sholat subuh, karena sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, Bapak dan Ibu sadar atau tidak bahwa Bapak dan Ibu melaksanakan sholat subuh dan duduk dalam majelis ini diperhatikan oleh malaikat yang jumlahnya besar, Pak. Malaikat yang bertugas dari 1/2 malam sampai waktu syuruk yang jumlahnya 70.000. Malaikat yang bertugas dari maghrib sampai subuh dan yang dari subuh sampai maghrib jumlahnya 140.000, Pak. Belum lagi malaikat yang datang setiap pagi, 2 malaikat, yang satu mendoakan orang yang sedekah, yang satu mendoakan orang yang pelit.
Itu datang setiap pagi Pak, 2 malaikat ini. Nah, Bapak dan Ibu nggak pelit nih, kenapa? Datang, mau duduk Pak. Tidak hanya sampai di situ, malaikat yang menjaga masjid berkata kepada Allah, Allah maghfirlahu, Allah marhamhu, Allah matub alaihi. Ya Allah ampuni si fulan, ya Allah rahmati si fulan, dan ya Allah terima taubat si fulan. Supaya kalau dia bangun nanti dari tidur setelah pengajian, disegarkan hatinya, pikirannya, jasadnya, dikenyangkan perutnya. Itu doa malaikat. Belum lagi yang ada di arsy, di surat apa? Surat 40 ayat yang ke-7. Rabbana wasi'ta kulla syai'in wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qina adzabal jahim. Ya Tuhanku, Engkau memiliki ilmu dan rahmat yang luas. Ampuni hamba-Mu yang beriman itu. Ampuni hamba-Mu yang sedang mencari jalan itu, dan jauhkan mereka daripada azab neraka jahanam. Itu doa malaikat Pak yang ada di arsy. Disebut-sebut nama kita. Kenapa? Karena bisa jadi ketika dia datang, kita lagi dalam kondisi seperti ini. Dan itu sampai hari kiamat Pak. Sampai hari kiamat. Doa itu Pak. Kita nggak berdoa, didoakan oleh malaikat tadi Bapak dan Ibu. Kita lupa berdoa, didoakan oleh malaikat lagi. Bisa jadi Bapak dan Ibu, hajat kita terkabul. Itu bukan karena doa kita, tetapi doanya para malaikat yang di arsy. Jadi kurang apa lagi Allah kepada kita Pak, untuk mengingatkan kita agar kita kembali ke jalan yang lurus ini Bapak dan Ibu. Maka kenapa kata ihdinas siratal mustaqim itu menunjukkan tentang 3 sifat manusia. Manusia yang pertama Bapak dan Ibu disebut dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Siapakah orang yang disebut dengan siratal ladzina an'amta alaihim? Yang ada di dalam surat keempat ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Yang disebut dengan siratal ladzina an'amta alaihim itu Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Mereka akan mendapatkan kenikmatan seperti kenikmatan yang Allah berikan kepada para nabi. 1. Seperti apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang jujur, kepada orang-orang yang mati syahid, dan kepada orang-orang yang soleh. Nah mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kita termasuk kalau tidak 4-4-nya, salah satu saja. Kenapa? Karena kita mentaati Allah. Karena kita mengikuti apa yang Allah perintahkan. Kita menjauhkan diri daripada apa yang Allah larang Bapak dan Ibu. Hanya itu ketakwaan. Tapi memang pelaksanaannya tidak mudah Bapak dan Ibu sekalian. Wa hasuna ulaika rafiqa. Apa kata Allah? Itulah teman terbaik nanti di akhirat. Teman terbaik Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rupanya nggak sampai ke 30 Pak, baru hanya sampai 27. Waktu kita juga sudah mendekati syuruk Bapak dan Ibu. Ya, salah juga kalau saya tidak memberikan kesempatan untuk Pak Wo bertanya. Nah, biasanya Pak Wo yang nanya. Yang aneh-aneh biasanya Pak Wo nanya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Silakan Pak, insya Allah. Karena ini masih panjang, ya, jumlah ayatnya juga banyak dan butuh waktu yang juga banyak kepadanya. Silakan Pak Wo. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari masjid ke masjid, dari suatu daerah ke suatu daerah lain untuk melakukan dakwah. Kita meninggalkan keluarganya berbulan-bulan. Begitu pula saya istri ini tak cerai. Jadi bagaimana ini? Ya. Waalaikumsalam. Di dalam surat 49
Surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, aku ciptakan kalian dari laki-laki dan wanita, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, untuk saling mengenal. Nah, jadi dalam dakwah ini Pak, Bu, kita tidak perlu mengenali tentang keburukannya. Tetapi Allah meminta kepada kita ambil sisi positifnya. Kenapa? Al-insanu makanul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Walaupun dia seorang ustadz, walaupun dia seorang kiai, yang terjadi sekarang Bapak dan Ibu, ada seorang kiai yang mencabuli anak muridnya di pesantren itu, 8 orang. Sampai istrinya tidak tidak terima Pak. Karena beliau merasa bahwa si suaminya ini orang baik, kiai Pak. Tapi anaknya yang melawan. Ya, memarahi orang tuanya, ayah, seorang kiai. Jadi tidak melihat mau kiai kayak mau ajengan kayak mau ustadz kayak mau siapa saja Bapak dan Ibu, ada potensi bahwa manusia itu ada kesalahan. Nah, di sini kita harus kenal Pak, termasuk diri kita sendiri Pak. Ya, termasuk diri kita sendiri Bapak dan Ibu sekalian. Salat ya Pak. Waktunya bunyi Pak. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita harus kenali. Ya, makanya kenapa ada wilayah kenali asam, kenali atas Pak, kenali. Makanya orang sana kenal betul Pak. Kenali Pak. Ya, artinya apa? Kita kenali Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ada saatnya orang ini futur Pak. Arti futur itu rupanya dunia itu ketika dibuka di matanya itu besar Pak. Siapapun dia, mau yang berjenggot tidak berjenggot, jangan juga nanti kita bilang ini gara-gara berjenggot nih. Saya juga kenapa? Siapa lagi? Bapak ketua juga ada jenggot walaupun pendek, kena juga Pak. Bukan alasan tentang masalah jenggot Pak ataupun apa, tapi kembali lagi kepada apa? Kita mengenali ini manusia. Manusia akan ada saatnya dia lengah Pak. Akan ada saatnya dia ini dia dalam keadaan lemah Bapak dan Ibu imannya kepada Allah. Makanya kenapa kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk apa? Bersama orang-orang soleh. Nah, kesolehan ini Bapak dan Ibu tidak tutup kemungkinan bahwa akan ada blanknya Pak, akan ada kelemahannya. Tapi kita lihat dari sisi apa? Kelebihannya. Maka kata Allah, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisiku adalah orang yang bertakwa. Nah, bertakwa ini tidak sembarangan Pak. Ada ketentuannya. Siapakah orang yang bertakwa itu? Ketika kita peras kata takwa di dalam Al-Quran Pak, itu muncul surat ketiga ayat 134 dan 135. Kalau kita peras Bapak dan Ibu kata takwa itu dalam Al-Quran, jawabannya ada di satu surat, yaitu surat ke-33 sampai 136 Pak kalau mau lengkap. Apa itu? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Satu, bahwa orang bertakwa itu tidak berhenti untuk memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena surga lebih besar daripada dunia. Apa lebih besar Bapak dari? Aku sudah menyediakan bagi orang-orang yang dekat denganku surga seluas langit dan bumi. Jadi rasanya untuk tertarik pada dunia agak berat Pak. Kenapa? Karena dia berpikir yang lebih besar di akhirat Pak. Nah rupanya walaupun sekelas ustadz Pak, sekelas kiai, tapi pikirannya itu dunia Pak. Maka di Garut itu Pak, korupsi tentang dana pesantren itu besar sekali Pak. Ketika diputus Bapak Dani, apa yang terjadi? Marah-marah. Padahal dana yang besar itu dia pakai bukan untuk membangun pondok Pak, tapi untuk dirinya dan keluarganya. Tidak melihat siapapun Bapak Dani sekalian. Termasuk Korun Pak. Korun itu kan keponakan Nabi Musa. Dia belajar kitab Taurat kepada Nabi Musa pamannya Pak. Bertahun-tahun, tapi di kemudian Korun ini diberikan ujian oleh Allah dengan apa? Dengan suara yang bagus sehingga dia Bapak dan Ibu? Dia kaya raya Pak. Dia kaya raya Bapak dan Ibu sekalian. Maka ketika dia kaya, dia lupa sama Allah Pak. Sampai akhirnya beliau mengutus, mohon maaf, seorang wanita PSK Pak kepada Nabi Musa dalam keadaan tidak berpakaian. Dari mana tahunya Pak? Ketika Nabi Musa bertanya, kamu siapa yang mengirimkan? Yang mengirimkan adalah keponakanmu, Korun. Kenapa? Dia kepingin agar engkau ini menjadi orang yang bermaksiat. Menjauh dari Allah. Mohon maaf.
Kembali lagi kepada Qarun, beritakan kepadanya, aku tidak akan mungkin melakukan apa yang dia inginkan. Itu Bapak dan Ibu. Itu Qarun, Pak. Jangan kita bilang Qarun ini siapa? Ini keponakan Nabi Musa yang menguasai kitab Taurat. Nah, begitu pula nanti di dalam Al-Quran disebutkan di surat 35 ayat 32. Tsumma awrasna al-kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Kemudian kami akan mewariskan Al-Quran itu kepada 3 golongan dari manusia, dari hambaku, kata Allah. Siapa itu? 1. Ada orang yang diwarisi Al-Quran, dia baca, dia hafal, dia pelajari, tetapi kerjaannya selalu berbuat zalim. Ini Pak, Allah ngasih tahu nih. Dia tahu ayatnya Pak, dia tahu hadisnya, tapi kerjaannya selalu menzolimi. Hanya memang mereka ini diberikan oleh Allah Pak, warisan Al-Quran. Dikasih Pak sama Allah. Dia kuasai semua masalah ilmu agama itu Bapak dan sengaja Allah kasih. Tetapi perbuatannya tidak sama dengan apa yang Allah kasih. Dia berbuat zalim. Yang kedua, ada hamba Allah yang diwariskan Al-Quran muktasib. Apa itu? Hanya untuk diri sendiri. Tidak pernah mengajar orang, tidak pernah mengajak orang, tidak pernah membimbing orang. Pokoknya masuk surga dewek. Nah baik dewek, terserahlah tetangga. Nah rusak-rusaklah. Itu muktasid namanya Pak. Tapi dia dapat juga warisan Al-Quran Bapak dan Ibu sekalian. Yang ketiga apa? Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dengan izin Allah ada manusia, sekelompok manusia yang diwariskan Al-Quran, tetapi dia tidak berhenti Pak untuk berdakwah, untuk mengajak Pak. Ya sudah Bapak dan Ibu. Terus dia lakukan, tetapi kembali lagi bahwa dia tidak akan mungkin bisa melakukan itu kecuali karena izin Allah. Maka tadi kita peras kata takwa itu dalam bentuk apa Pak? Di ayat ke-134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang memberi baik di kala lapang ataupun sempit, walaupun orang yang diberi ini mencaci makinya. Ya, mohon maaf Pak, di balik kekurangan saudara kita di jamaah tabligh ada sisi positif yang kita boleh ambil. Memang kekurangannya keluarga Pak. Kalau dia sudah pergi Pak, itu mohon maaf, keluarga dia disuruh cari sendiri. Makanya kenapa mereka minta cerai? Karena pernah datang ke rumah. Kayak begitu modelnya. Terpaksa kita panggil Pak orangnya. Ya, terpaksa saya tegur yang di dalam sana Pak. Kamu ninggalin terus urut-urut sampai ke Thailand, kemana? Istrimu nggak diajak. Sekarang boleh diajak. Yang di dalam Pak. Ada kan yang di dalam kepadanya. Nah, itu saya bilang, kamu enak aja keluar kemana-mana, punya uang banyak, istri sama anak ditinggal. Udah ajak tuh kalau kamu berangkat, kalau kamu kurus, saya bilangin. Sekarang sudah mulai diajak aja, walaupun nggak jauh-jauh dan tidak sampai ke luar negeri. Kenapa? Jadi kita lihat bukan negatifnya Pak, tapi kita lihat positifnya. Apa positif buat kita? Karena setiap kita pasti punya kekurangan Pak. Saya, Bapak dan Ibu yang duduk ini pasti punya kekurangan. Kalau kita berbicara kekurangan Pak, kita kapan mau bisa sama-sama? Untuk memakmurkan masjid, untuk menghidupkan masjid, untuk bisa makan sama-sama Pak, walaupun di kepala kita beda Pak. Ya kan? Nanti kita makan Pak, ada yang duluan makan nasi, ada yang duluan makan gorengan Pak. Kan nggak sama. Masa harus dipakai semua makan nasi Pak? Kenapa? Aku nak makan gorengan dulu. Kenapa? Di rumah tidak ada gorengan. Kalau nasi banyak. Misalnya apa? Kan enak Pak kalau kita berbeda, tetapi bisa duduk sama-sama. Nah itulah rahmatan lil alamin. Artinya, pasti di balik sesuatu yang kita tidak suka, yang Allah bikin yang tidak nyaman itu ada sisi positif. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Di surat yang kedua di ayat 216. Boleh jadi sesuatu yang kamu tidak sukai itu lebih baik bagimu. Boleh jadi sesuatu yang kamu sukai itu tidak lebih baik bagimu. Allah lebih tahu daripada dirimu. Itu kata Allah Pak. Aku lebih tahu kata Allah. Ya sudah, kamu jangan masuki wilayah yang seperti itu. Masuki wilayah dirimu sendiri sebagai manusia yang ada di dunia. Apa itu Pak? Berbuat baik. Jadi Bapak dan Ibu, sudahlah. Kan jadi pelajaran Pak. Sehingga juga kita tahu. 100 travel Pak terkenal. Dan 100 travel ini rata-rata para asatif. Ya sudah Pak. Urusan dia sama Allah. Kita hanya doakan saja Pak. Karena bisa jadi orang yang kita caci, yang kita hina, yang kita sudutkan hari ini, besok ketemu di surga Pak. Kita nanya apa Pak? Oh bisa masuk surga? Oh dulu di dunia kan? Ya karena rahmat Allah. Masa kita mau protes sama Allah? Ya Allah kenapa masuk surga dia? Kenapa? Dulu dia nggak baik nih tetangga aku. Kata Allah, kamu nggak tahu setelah kamu mati dia taubat.
Kita kan nggak pernah tahu, Pak, apa yang bakal terjadi nanti, Pak. Kenapa? Itu Allah yang lebih tahu. Maka jangan masuki wilayah Allah, Pak. Yang kadang-kadang kita, nah ini calon neraka nih. Kenapa? Karena kerjaannya yasinan nih. Karena kerjaannya zikir bersama nih. Ini bid'ah nih. Pak, siapa tahu besok ketemu di surga, Pak. Kok bisa masuk? Jangan aneh. Kenapa, Bapak Dani? Perbedaan bukan menjadi penyebab perselisihan di antara kita, Bapak Dani. Sudah 2 kali, Bu. Kayaknya Uwan yang tanya. Allah bisa Pak. Ya, Pak. Banyak boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengenai berbuat dosa. Waktu 20 tahun berbuat dosa. Ya. Jadi apakah itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana? Di dalam surat 39, surat Az-Zumar di ayat 53, Allah katakan begini, Bu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan ya Muhammad kepada hambaku. Rasulullah mengatakan, wahai hamba-hamba Allah yang memiliki banyak dosa. Wahai hamba-hamba Allah yang memiliki banyak dosa, jangan kalian berputus asa akan rahmatku. Sesungguhnya aku akan mengampuni semua dosa. Habis sholat, korupsi. Habis sholat, nyagilin orang. Habis sholat, nyakitin orang. Tapi sholat terus, ya nggak apa-apa. Tapi kata pom bensin, 0 ya Pak. Dari 0 ya Pak. 0 lagi Bos. Ya kan? 0 lagi. Artinya apa? Dia masih sholat, masih diterima, diampuni sama Allah. Dia berbuat lagi, kena lagi. Mau sampai kapan? Artinya apa? Kalau manusia itu tidak berbuat salah Pak, maka Allah akan membuat kita salah. Akan membuat kita berdosa Pak. Kenapa? Buat apa nama Allah itu ada Pak di dalam Asmaul Husna? Apa? Maghfirah. Buat apa Pak? Kalau bukan Allah akan mengampuni hambanya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau kita nggak salah Pak Ibu, itu dibikin kita salah. Memang Pak, ngomong enggak, ya kan? Ngomong enggak, tapi hatinya. Dari tadi Ustadz itu kayaknya ngomongin aku baik. Aku. Nah Pak, hati Pak, apa bukan dosa kita seuzon Pak? Seuzon saja Pak di dalam hati, tidak boleh. Maka kenapa ketika kita disunahkan oleh Rasulullah untuk sholat sunnah awabin Pak, 6 rakaat itu setelah sholat maghrib, setelah sholat sunnah maghrib 6 rakaat Bapak dan yang pahalanya itu seperti kita melaksanakan sholat sunnah selama 12 tahun. Atau Allah akan mengampuni dosa kecil kita selama 12 tahun. Tapi tidak hanya sekali Pak, tiap hari dilakukan. Enak baik kalau tiap sekali langsung selesai Pak. Enggak bisa, tiap kali kita lakukan Bapak dan syaratnya apa? Syaratnya adalah jangan bergibah setelah melaksanakan sholat sunnah awabin itu. Kita tahan Pak sampai isya. Setelah isya mulai gibah. Sama baik Pak. Tidak boleh bergibah Pak. Kenapa? Karena ganjarannya, keutamanya sangat besar. Bapak dan Ibu sekalian. Coba. Nah jadi bagi mereka yang berbuat kebaikan lalu berbuat jahat lagi, jangan takut. Pintu Allah masih terbuka lebar. Bapak dan Ibu. Pintu Allah masih terbuka lebar. Dan kita sadar Bapak dan Ibu bahwa apa yang kita jalani itu adalah sesuatu yang sudah Allah tentukan. Bisa jadi ada orang yang bermaksiat kepada Allah sampai 30 tahun. Ketika dia masih bertugas Pak. Setelah pensiun sudah mulai hidayah datang. Rajin ke pengajian, nyari pengajian kemana-mana. Sampai jam 10 malam baru pulang Pak. Kenapa? Untuk menutup kesalahannya ketika masih di dinas. Ya kan? Kan banyak sekarang kita lihat tuh yang sudah tua-tua Pak. Kadang motornya apa? Butut Pak. Oh. Kadang suami istri Pak baru pulang dari Ibrahim Pak. Kenapa? Karena ingin menutup kesalahan yang telah lalu Pak. Baru dapat hidayah setelah pensiun. Coba. Itu cara Allah. Artinya Allah ingin katakan, kamu jangan berputus asa akan rahmatku. Sesungguhnya aku akan menghapuskan semua dosamu. Tenang. Yang penting kamu datang kepada. Datang kepada. Memohon ampun yang dulu-dulu bisa jadi Pak
Allah mengatakan kepada kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairat la'allakum tuflihun. Di surat 22 di ayat 77 itu adalah Allah mengajak kepada semua orang beriman walaupun imannya itu baru 5%, Pak. Apa 5%? Datang ke masjid hanya untuk ke kamar mandi buat kencing. Setelah itu pergi, Pak. Ya kan, Pak? Ada kan yang datang ke masjid ini, ya karena nggak dijaga sama Abah kan, datang dia masuk kamar mandi kencing aja, setelah itu pergi dia. Nah, itu baru dapat 5% kali Pak imannya. Jadi jangan katakan, kau ini nggak pernah ke masjid, aku ke masjid terus apa? Kencingnya di masjid? Kencing di masjid Pak, bukan di rumah. Coba Pak, bukankah Allah itu memberikan hidayah kepadanya hanya untuk kencing saja ke masjid Pak? Padahal di rumah ada. Rupanya air di masjid lebih berkah Pak. Coba, daripada di rumah. Ada orang Pak yang mendapatkan iman itu hanya sekedar mengantarkan air saja Pak, 2 kotak 3 kotak Pak. Tapi dia nggak sholat di sini Pak. Coba jangan kita katakan bahwa ini orang-orang yang tidak baik. Ya sudah baik Pak, kenapa? Imannya baru sekedar mengantarkan kotak. Ada yang mengantarkan apa Pak? Nasi gemuk Pak, hanya mengantarkan saja. Tapi dia nggak sholat subuh di sini. Coba Pak. Kita harus jujur Pak, bahwa semua itu ada keimanan, ada kebaikan. Tetapi iman kita berbeda Pak. Nah beda dengan kita Bapak dan Ibu yang barangkali sudah 60-70% imannya Pak. Apa mau kita paksakan anak kita seperti kita hari ini Pak? Lari dia Pak. Kenapa? Karena iman dia tidak seperti kita sebagai orang tuanya. Karena kita sudah melewati fasenya Pak. Ada prosesnya. Ya kita pahami Bapak dan Ibu. Maka kenapa Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman, berapa persen pun keimanannya, ayo kamu perbaiki rukukmu, kamu perbaiki sujudmu, kamu perbaiki menyembah Tuhanmu, dan kamu perbaiki dalam kamu melakukan kebaikan agar kamu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Walaupun hanya sekedar mengantarkan kue ataupun mengantarkan nasi Bapak dan Ibu, dia tidak sholat di situ, tapi hati dia tenang. Kenapa? Karena dia sudah berbuat baik di hadapan Allah. Jadi Allah itu menilai Pak dari hal yang kecil sampai yang besar. Nah kalau kita kadang-kadang hanya menilai yang besar saja, yang kecil kita tidak lihat. Malah kebaikan keburukannya kita lihat kepada Allah. Nah jangan sampai seperti itu. Maka tadi ciri orang bertakwa itu memberi dalam keadaan lapang atau sempit. Yang kedua, menahan amarah. Naik yang ketiga, mudah memaafkan tanpa ada tapi di dalam hatinya. Tapi memang tidak bisa dihapuskan di pikiran. Wallahualam bishawab kepada Ibu, ini waktu sudah lewat di Suruk kepada Ibu, mudah-mudahan bisa ketemu lagi di waktu mendatang dan mohon maaf 2 kali tidak mengisi kepada Ibu karena diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sakit. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa intens kembali ya, untuk bisa mengisi pengajian di tempat ini. Syukur-syukur kalau ada yang menggantikan. Alhamdulillah bisa berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin dan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad imamul awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ij'alna mimma yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimma yaqra'ul Qur'ana fayashqa. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عفوا منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته